Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ayu Lestari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Alalak, Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan tugas calon guru penggerak yang berkaitan dengan modul 3.1 yang berjudul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang mana tugas kali ini untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual Pak. Jadi di sini kami diminta untuk mewawancarai 2 sampai 3 pimpinan kepala sekolah yang nantinya kasus tersebut akan kami analisis. Ada beberapa pertanyaan Pak. Ya, silakan. Bagaimana Pak? Alhamdulillah, sehat. Bisa dimulai Pak ya. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral. Iya. Terima kasih pada kesempatan ini ya, di wawancara dalam rangka tugas untuk menyelesaikan modul pendidikan calon penggerak. Kami memberikan apresiasi ya. Kemudian atas pertanyaan tadi, tentu dilema etika, namanya saja dilema berkaitan dengan etika ya. Kita ada beberapa opsi atau pilihan, salah satu atau kedua pilihan itu ya, menimbulkan dilema etis ya, atau etika. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Tentu saja kalau ada sebuah problem, permasalahan, kalau pilihan itu menimbulkan satu pihak merasa ya dirugikan ya, ataupun satu pihak satu sisi lain ya berkaitan dengan etika ya, berarti itu sudah termasuk kategori dilema etika. Nah, di dalam manajemen sekolah tentu saja kita banyak yang pertimbangkan untuk ya setelah mengidentifikasi dilema etika dalam rangka penyelesaian masalahnya. Jadi kita mengidentifikasi betul-betul ya, dilema etika yang terjadi di sekolah dalam rangka proses penyelenggaraan sekolah itu kita teliti betul-betul ya, supaya langkah untuk penyelesaiannya terbaik untuk semua pihak. Kalau ada yang dirugikan, tapi seminimal mungkin. Untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Memang biasanya di dalam ya pengelolaan sekolah tentu ada hal-hal bisa terjadi karena ada beberapa keinginan atau cita-cita kita di dalam mewujudkan kemajuan sekolah yang sama-sama baik ya, ataupun sama-sama ada risiko. Nah, untuk ini tentu kita akan mendahulukan memilih yang kepentingannya lebih mendesak dan ya kerugiannya sekecil mungkin. Jadi diharapkan dengan memilih skala prioritas itu kita akan lebih tepat sasaran sehingga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai dan bisa didukung oleh semua pihak. Dan tentunya ini harus disosialisasikan dengan baik. Berarti kita memilih yang skala prioritas dulu ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Kalau ada sebuah atau beberapa permasalahan ya, yang kita harus memilih program yang kita selesaikan, kita jalankan, tentu kita memanggil kawan-kawan kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu kepala sekolah. Ya. Ada wakil kepala sekolah, ya, siswaan, hubungan masyarakat, kurikulum atau sarana dan koordinator-koordinator lainnya. Nah, kita tentunya akan menerima masukan ya, atau pendapat, berdiskusi dengan mereka. Ya. Setelah kita diskusi mencapai kesepakatan, barulah kita rencanakan untuk melaksanakannya. Ya. Nah, setelah itu dalam pelaksanaan tentu kita selalu terlibat mengawasi, mendorong agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tadi dengan ya mengharapkan nilai negatif atau kerugiannya itu sekecil mungkin, kalau perlu bisa diubah jadi hal yang positif. Ya. Jadi tentu kita menyusun perencanaan dengan melibatkan stakeholder di sekolah. Berarti dengan adanya koordinasi Ya, dengan bisa rapat-rapat koordinasi atau rapat-rapat terbatas. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Ya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kita melakukan koordinasi dengan kawan-kawan ya yang membantu tugas-tugas kepala sekolah. Kemudian selanjutnya tentu supaya semua warga sekolah bisa mendukung kegiatan itu, maka tentu akan kita sosialisasikan apakah dalam bentuk rapat dinas ataupun sosialisasi secara khusus ya, walaupun dalam komunitas belajar ya. Sehingga semua kawan-kawan kita memahami ya, apa keinginan kita bersama yang ingin kita capai, sehingga dicapai kata sepakat. Atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Ya. Tentu saja adalah teman-teman kita ya, para pembantu kepala sekolah ya, wakil kepala sekolah ya, koordinator bidang yang mereka tentunya bisa juga mendengarkan pendapat kawan-kawan yang ada di lapangan, karena kepala sekolah tidak mungkin berinteraksi langsung dengan semua warga sekolah. Dari mereka kita bisa menerima masukan-masukan sehingga sangat membantu dalam pengambil keputusan. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema? Ya, tentu dari semua keputusan yang kita ambil itu kan kita tidak terlepas dari ya, musyawarah ya. Kita minta pendapat kawan-kawan, kita minta masukan kawan-kawan terhadap masalah yang kita hadapi bersama ya. Jadi semua keputusan diambil, kebijakan yang diambil tentu akan banyak mempertimbangkan semua pihak. Jadi kita tidak boleh hanya kehendak pribadi kita. Itu pelajaran yang kita ambil, artinya kita tidak bisa melepaskan diri dari orang lain, dari warga sekolah ya, dari orang-orang yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Semuanya ya berkolaborasi dalam rangka mencapai tujuan. Terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawaban Bapak dari beberapa pertanyaan tadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih banyak Bapak ya. Jadi setelah wawancara ini nanti saya akan menganalisis Pak dan akan membuatnya ke dalam LMS. Ya, sukses. Ya.